Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Oh, Jesus, we believe in you. We believe in you. Kami percaya Tuhan. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I see you do it again. I see you do it again. We believe in you. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Never failed me yet, Lord. Oh, you've never failed me yet, Jesus. Hi all, how are ya? So here I would like to talk more about faith. Nah, aku bakal sharing judulnya hari ini adalah The True Living of Faith. Why are your eyes like that? Ready? Okay, let's pray first ya. Dear Lord Jesus, thank you Lord for today. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk waktu yang Kau sudah berikan buat kami. Kami juga bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau membuka setiap hati, pikiran kami, supaya kami betul-betul bisa mendapatkan pesan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau translate melalui Roh Kudus-Mu dan juga bisa menjamah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Oke, before we start, aku sebenarnya nggak mau bikin kalian kayak inget-inget lagi mengenai pandemi kemarin yang awal-awal banget yang masih wah gila sih COVID-nya. Nggak, tapi because we're still living in a very serious and hopeless zones. Like, I mean, look at us. Everything is systematically online, ya nggak sih? Kayak sekolah online, tugas online, ujian pun online. Kayak ribet nggak? Pasti kalian lebih memilih untuk masuk kelas kan instead of online gitu, karena apa-apa ribet, lu mesti foto-foto tugas, kamu juga mesti foto-foto ujiannya, ada yang mungkin dibikin PDF gitu, diribetin banget ya kan. Ribet banget kan? I know, ribet banget sih. Kayak everybody must use mask, harus social distancing juga. Even when you wanna meet your friends or even when you wanna meet your cousins mungkin atau keluarga kalian gitu, pasti kalian gak bisa yang kayak hugging atau greet them usually. Ya kalau misalnya kalian gak pakai mask,
more patients to enter in the hospital dong. Dan kita kan gak mungkin mau kayak gitu kan. Nah, jadi menurut KL, kita udah seharusnya berusaha untuk bisa beradaptasi di situasi new normal sekarang, dimana kita tetap harus pakai masker, harus stay healthy. Dan aku juga encourage kalian untuk tetap berdoa dan cari Tuhan, jangan lupa. Nah, yuk kita baca sama-sama ya di Ibrani 10 ayat 38. 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Namun orangku yang benar akan hidup oleh, ya kalian bisa jawab sendiri. Nah, di sini tuh aku udah ngebold warna biru, aku tidak berkenan kepadanya. Nah, itu nyambung banget sama kalimat apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Gila, keras banget kan Tuhan. Nah, gimana sih jadi orang yang berkenan di hadapannya Allah? Nah, coba kalian mikir gimana caranya jadi orang yang berkenan di hadapannya Allah. Gimana sih supaya kamu tuh jadi orang yang disenang sama Tuhan? Coba dipikirin. Poin pertama, remember that you are paid in full. Kamu itu sudah lunas. Kalian semua udah lunas. Kalian bisa bicara ke adik atau kakak kalian, kamu sudah lunas. Ya. Nah, kalian tuh harus tahu bahwa hidupnya kita ini adalah hidupnya Kristus. Mungkin kalian bisa baca sama-sama ya di slide ini. Christ in me. Say Christ in me. Ya. Jadi kita benar-benar harus bisa menunjukin gimana Kristus itu sebenarnya, gimana karakternya Tuhan, bagaimana cara kita beriman. Ya gimana ya caranya untuk menunjukkan Tuhan itu seperti apa dari diri kita. Ya sometimes we think like people are living in a different world from me, or sometimes we think like they live in a different world from us, right? Or we live in a different world from them gitu, karena mungkin mereka kok mereka kayak enak-enak aja ngelakuin apa aja, mau dosa mau enggak bebas gitu kan, atur dah gitu kan. Tapi di sini Tuhan bilang bahwa kita harus menjadi orang yang diperkenalkan sama Tuhan. Nah, caranya gimana? Pertama, dari cara kita berpikir, cara kita berbicara, dan cara kita bertindak di masa yang sulit. Ya agak susah sih, karena kadang kita moodnya ups and down, ya kan? Kayak kita kadang suka emosi-emosi gitu loh. Nah, tapi ya gimana ya? Semua itu berdasarkan juga sama tindakannya kita. Not only reading the Bible atau pray, tapi there's one thing that I need to tell. It start from our thoughts. Think of all the good things. Think happy, think that life is good, think of the loveliest thing yang udah lewat, mungkin momen-momen indah kemarin sebelum pandemi itu dipikirkan gitu. Think of the positive vibes pas kalian ketemu sama teman-teman, atau mungkin baru kemarin video callan sama teman-teman. And then jangan lupa untuk choose kindness. Lakukan terus apa yang baik, apa yang benar menurut firman Tuhan di masa sulit seperti ini. Ya emang susah sih, karena pasti bakal ngefek ke our mood, our thoughts, our heart. Tapi ingat yang Tuhan bilang, bahwa Dia akan berkenan kepada orang-orang seperti kalian, orang-orang yang beriman. Dan itu tergantung dari hubungannya kamu sama Tuhan. Firman apa sih yang kamu baca hari ini? Firman apa sih yang kamu baca semalam? Nah, itu akan menentukan, karena setiap firman yang kamu baca itu ada kuasanya. Hayo, ngaku. Ada nggak dari kalian yang baca Alkitab? Yeah, so I just want to remind that you can say this out loud to yourself. I am no longer me. I am His. 1, 2, 3. Nice. Oke, masuk ke poin kedua. It says, do not step back. Nah, ada satu analogi yang aku pengen tunjukin ke kalian. Orang yang percaya itu sama dengan tidak mengundurkan diri. In other words, kamu nih ya, orang yang percaya sama Tuhan, means that you're not giving up on God. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita pasti kadang suka emosi, kita pasti kadang suka moodnya up and down di masa-masa sulit seperti ini. Nah, kita harus cek lagi ke diri kita, apakah kita kadang suka nyerah sama situasi kita. Nyerah tuh pada saat kita marah-marah, itu udah nyerah sih, itu udah kalah sama situasi. Apa kita tetap bertahan sama Tuhan, kita tetap beriman. Nah, aku tanya sekarang sama kalian, siapa dari kalian yang percaya banget sama Tuhan?
percaya kan? Atau so-so? Kayak biasa aja. So here's the deal. You gotta check that first, kids. Cause if not, you'll never know what's better in life. Mark my words. Dan aku mau cerita sedikit mengenai aku. Kenapa aku bisa kayak tekanin banget ke kalian bahwa this situation mungkin emang desperate banget gitu loh buat aku. Kadang aku tuh selalu ngerasa kayak nggak ada tanda-tanda gitu. Bahkan sebelum puasa 3 hari kemarin tuh aku ngerasa kayak nggak ada tanda-tanda mengenai let's say kerjaan AKL atau bahkan mengenai blessings yang I expect, yang I pray for. Kayak nggak ada tanda-tanda, nggak ada jawaban dari Tuhan. Dan aku orangnya kalau udah kelihatannya seperti tidak ada jawaban atau tidak ada tanda-tanda atau aku nggak bisa ngelihat satu hal barang itu, aku mending quit. Cause aku juga ngerasa ngapain aku wasting time on thinking of something yang nggak akan ada gitu. Aku selalu mikirnya gitu. So I basically just quit and I think of sleeping. Jadi KL tuh kan kerjaan KL nih harus benar-benar kayak working through Instagram, and I think that even if I promote it, kayak paling nggak ada yang booking KL gitu, nggak ada yang booking jasanya KL, paling nggak ada yang bisa membayar di momen-momen yang COVID begini gitu. Dan akhirnya what I do is bener-bener aku quit, aku nggak kerja itu selama 2 minggu. Jadi aku stop promoting, aku stop working. What I do is just sleep, eat. And ternyata after the 2 weeks, I absolutely got nothing. I felt so empty, and also I have no signs from God, even from the universe. So I stopped everything for 2 weeks, dan aku akhirnya udah nyerah gitu loh sama situasi kayak gini. Kok kayaknya nggak ada tanda-tanda ya. Dan tahu nggak sih apa yang terjadi selama 2 minggu itu? Aku sama sekali nggak baca Alkitab juga karena aku ngerasa kayaknya emang God is playing with me. God seems didn't wanna listen to my prayer. So moodku juga ups and down sama kayak kalian. Emosiku naik turun, aku berantem lah sama mungkin ada teman-temanku, aku berantem lah sama adikku juga gitu. Ya jadinya semua orang tuh juga kadang ngelihat kayak kenapa lu salahin gue kayak gitu. Kadang aku juga cepet-cepet emosi gitu. Tapi ternyata aku baru sadar bahwa ternyata aku gak baca Alkitab selama 2 minggu. Oh iya bener, aku gak punya hubungan sama Tuhan. Sampai akhirnya aku nemu di firman ini, Ibrani 12 ayat 1-4. Tapi yang ayat 4 tuh paling nusuk sih, parah. Jadi ini ya, aku bacain ya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Itu kayak sindiran buat aku sendiri gitu loh. Kayak bahasa lainnya mungkin lo belum sampai disalib, perlu dulu ya disalib baru bisa ngelawan kemageran untuk baca firman. Bener juga. Jadi kayak ya udah, setelah itu aku baca firman lagi, aku sadar dan aku baru paham bahwa ternyata having relationship with God is not just like you talk today, tomorrow you don't talk. No, it's not like that. Tapi ya kayak ngobrol, kayak kamu berkontak sama temenmu, kamu kalian kayak ribut-ribut di grup gitu-gitu. Yes, once kalian gak ngomong kan sepi banget tuh grup ya kan. Nah sama kayak gini juga, kayak once I don't talk with God, ya God juga bakal yang kayak mungkin dia bakal diemin juga kali ya, tapi dia bakal bener-bener menghilang, dan hatinya kita tuh jadi kayak merasa, duh kenapa sih kok kayak ada yang aneh gitu. Nah begitu juga yang sama kayak aku alamin. Ternyata He is waiting for me. So when I open the Bible, aku langsung dapat verse itu di Ibrani 12 ayat 4 tadi. Dan itu aku merasa bahwa Tuhan tuh benar-benar support aku. Dan Tuhan benar-benar support. Ternyata dia masih ada, dia waiting for us. Dan KL ya merasa bersalah banget, dan He even supported me to not look back and to not give up on this faith. So itu juga sih yang aku pengen ingetin ke kalian. Ingat banget relationship with God. And there's one thing that God also tell me, that let the faith be bigger than the fear. Let my faith is bigger than this pandemic. Try to ask yourself, are we His?
or you just being you? Ya, aku di sini akan mengingatkan kembali bahwa mulai dari cara kita berpikir, mulai dari cara kita bertindak, bahkan dari cara kita berbicara, ya we have to live beyond normal. We have to live beyond the normal world. What is the world is doing? Ya jangan kayak gitu. Kita benar-benar harus mengimbangi lagi sama apa yang firman Tuhan bilang. What is basically He asked us to do. Ya contohnya nih ya, kayak si Abraham nih. Bukan Abraham kamu ya, Abraham purba, bukan. Tapi si Bapak Abraham ini, Bapak segala bangsa. Contohnya nih kayak dia nih. Dia di Roma 4 ayat 17 sampai 20. Mungkin aku ambil ya. Ini ceritanya aku ambil kenapa? Karena si Abraham ini adalah contoh iman yang wow, sangat bagus banget. Mereka itu dia sama istrinya itu udah tua banget ya. Kayak udah enggak mungkin gitu loh. Bisa melahirkan, bisa punya anak gitu. Tapi di sini malah si Abraham tetap beriman bahwa dia akan punya anak, dan dia bahkan menyerahkan semua seluruh hidupnya ke Tuhan. Dan bahkan aku ambil sedikit ya di ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Wow. Nah begitulah experience si Abraham. Lihat kan, firmannya aja tuh bisa menguatkan kita. Imannya tidak menjadi lemah. Ya kita juga gak mau kalah dong sama Bapak Abraham, ya kan? Abraham is waiting for so many years for the children. Dan apalagi kita, mungkin kita kalau nunggu sehari aja kayak udah bye gitu ya. Tapi di sini aku cuma mau bilang bahwa firmannya itu yang bisa menguatkan kita. Nah kalau kita gimana? Kalau misalnya itu kan Abraham ya, how about us? Nah kita bisa lihat kalau misalnya kita baca firman nih, misalnya contoh Filipi 4 ayat 13, I can do anything through Christ who gives me the strength. Ya, ini benar-benar jelas gitu loh. God says anything, all means now and later. Dia udah jelas banget, dia kasih tahu yang jelas bahwa God will give you the strength sekarang di masa pandemi sekarang dan later setelah pandemi. See? Actually, God itu kasih jawaban di Alkitab semua. So, open your Bible please guys. Nah ini nih yang terakhir. Yang ketiga, keep believing and take actions. Terus percaya dan ambil tindakannya. Kita baca sama-sama di Ibrani 11 ayat 6 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Very powerful, right? Di sini benar-benar Tuhan gak main-main sama sekali sama yang namanya iman. Tuhan tuh bilang kalau tanpa iman, ya kalian gak akan diberkenan sama Tuhan. Tapi kalau kita terus percaya sama Tuhan, kita terus beriman di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah masa sulit kalian, Tuhan akan kasih juga blessings-nya. Cakep kan? So let's get back to the points again dari nomor 1. Yang pertama, remember that you are paid in full. Kalian sudah dibayar lunas. Kedua, do not step back. Jangan mundur. Keep going. Never give up. Yang ketiga adalah keep believing and take the actions. Wah, ternyata kita udah mau selesai nih. Ya, itu sih yang aku pengen remind bahwa tetap beriman, tetap cari Tuhan, tetap baca firman-Nya. Karena semua yang kalian tanya mungkin dalam pikiran kalian atau dalam hati kalian, atau mungkin apa yang kalian lihat mungkin gak sesuai sama apa yang kalian doa gitu kan. The answer is not based on what you pray. Kok jadinya gini, kok masih sama aja? No. One thing that I want to remind you guys is good things are coming. Good things are coming to you guys, so just wait, sit and watch. Dan kalian harus juga bisa terus melihat diri kalian bahwa Tuhan Yesus ada dalam kalian. Berarti kalian adalah orang yang diberkati, kalian adalah orang yang beriman. Ya otomatis Tuhan Yesus bilang kan tadi di ayat yang terakhir bahwa pada saat kamu beriman, di situ Tuhan akan memberi upahnya. Kamu akan pasti diberkati, gak mungkin enggak. Dan ingat ya, let your faith be bigger than your fear. Kalian harus percaya bahwa Tuhan itu lebih besar daripada pandemi ini. Oke? So, sebelum kita selesai, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih atas
hari ini Tuhan Engkau sudah berbicara kepada kami bahwa pentingnya sebuah iman dalam Engkau Tuhan, bahwa ternyata bukan hanya sekedar percaya saja, tapi ternyata hubungan yang Engkau mau kita lebih dekat lagi sama Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau bantu kami supaya kami terus bergairah dalam Engkau, supaya kami terus cari Engkau, dan kiranya Tuhan, terima kasih Tuhan juga sudah mengingatkan kembali bahwa ternyata Engkau lebih take care of the relationship instead of the situation, and Engkau lebih take care kita Tuhan daripada situasi Tuhan. Dan aku percaya Tuhan bahwa pada saat kami meraung kepada Engkau, pada saat kami cari Engkau Tuhan, di situ Engkau akan menjawab Tuhan, di situ Engkau juga akan melihat kita, dan Engkau tidak pernah tidur. Dan aku yakin Tuhan bahwa pasti ada kuasa pada saat kami membaca firman kita. Kami yakin Tuhan bahwa pasti ada kuasa yang terjadi setelah kita berdoa, akan ada kuasa terjadi, akan ada pemulihan terjadi, dan juga penyembuhan terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye guys. Thank you.